Halo, shalom semuanya. Perkenalkan, nama gua Andrew. Gua dari Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Dan diutus dari Kampus Ministry Jakarta. Teman-teman, saya pengen sharing nih. Teman-teman pasti tahu soal gelar-gelar Bunda Maria. Ada banyak banget. Dikandung tanpa noda, lalu juga ada yang diangkat ke surga, dimahkotai di surga, dan lain sebagainya. Tapi pernah dengar gak sih gelar Bunda Maria yang satu ini? Yaitu Maria berduka cita. Atau Maria, Ratu para Martir, ya, Mater Dolorosa. Ini yang akan kita bahas. Salah satu gelar Maria yang seringkali kita nggak pernah dengar atau jarang untuk dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa Maria mendapat gelar ini, Mater Dolorosa atau Maria yang berduka cita, Bunda yang berduka cita? Teman-teman, karena Maria ini spesial. Maria ini mengalami paling lama dan paling berat siksaan atau penderitaan selama dia hidup menyertai Yesus. Para martir mungkin menderita secara fisik. Pada saat Yesus sudah wafat, dia mendapatkan kekuatan daripada Yesus. Karena dia merasakan cintanya Tuhan, dia bertahan akan imannya. Tapi Maria, di satu sisi teman-teman, dia pada saat Yesus itu lahir, pada saat Yesus itu sampai akhirnya di Gunung Kalvari ya, di Golgota, di salib, itu Maria ngalamin semua pahit, manis, suka duka bersama dengan Yesus. Dan dia begitu banyak mengalami hal yang tak terbayangkan. Makanya tepatlah kalau para bapak gereja dan santo-santa pun setuju. Semua refleksi mereka mengatakan bahwa Maria adalah ratu dari para martir. Walaupun Maria mungkin tidak mati secara fisik, tidak mengalami siksaan fisik, batinnya teman-teman begitu tersiksa. 7 duka Maria, ada apa aja teman-teman? Itu yang pertama adalah berbicara soal nubuat Simeon. Di mana pada saat itu di dalam Lukas 2 ayat 34-35 itu Maria mendapatkan nubuat bahwa anakmu ini Maria kelak ini akan mengubah dunia, akan terjadi sesuatu yang besar dan itu sangat-sangat luar biasa. Dan Maria itu nggak habis pikir. Ini gue ketika bilang iya kepada malaikat Gabriel, apakah ini akan terjadi? Dia nggak bisa bayangin dan dia merasa betapa takut, merasa betapa dia bingung harus merespon apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika itu juga Herodes mengeluarkan peraturan untuk membunuh semua anak sulung ya, anak laki-laki. Dan Yesus salah satunya. Bayangkan sebagai seorang ibu, anaknya mau dibunuh. Padahal anaknya nggak berbuat apa-apa, belum berbuat apa-apa, dia sudah harus menanggung itu. Sampai ia akhirnya harus pergi dari Mesir menyelamatkan dirinya. Duka yang ketiga, kehilangan Yesus kecil di bait Allah. Lukas 2 ayat 43 sampai 45. Teman-teman, orang tua mana sih yang enggak stres ketika anaknya, contohnya di mall, lagi jalan-jalan, hilang 1 jam aja. Ini berapa hari coba Yesus hilang dan diketemukan di bait Allah. Ketika ditemui, Yesus malah bertanya, kenapa? Bahasanya kan gitu ya, kenapa kamu cari aku? Maria tuh pusing luar biasa. Ya, ini duka dia yang ketiga. Dan keempat, kelima, keenam, ketujuh itu satu rangkaian. Yaitu mulai dari Maria bertemu Yesus saat berjalan menuju Bukit Golgota. Yesus mati di kayu salib dalam Yohanes 19 ayat 25. Lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Matius 27 ayat 57 sampai 59. Bayangkan ya, ibu mana yang tidak merasa sedih? Anaknya nggak bersalah harus menjalani ini semua, bahkan ditusuk, didera, dicambuk, dihukum seperti penjahat. Dan yang terakhir, jenazah Yesus ditempatkan di dalam makam. Yohanes 19 ayat 40 sampai 42. Saya selalu teringat dengan satu buah patung yang ada di Gereja Katedral Jakarta, teman-teman. Di bagian belakang itu ada patung Bunda Maria sedang merangkul jenazah Yesus. Dan pada waktu saya melihat itu, sebelum saya mengenal tentang 7 duka Maria, saya sendiri sudah merasakan satu perasaan yang amat sangat sedih gitu ya, sangat-sangat menyakitkan dalam hati saya ketika saya memandang patung tersebut. Ketika saya berdoa, saya membayangkan, ini Bunda Maria tegar sekali ya. Dari sekian banyak kepahitan hidup yang dia alamin, dia di akhirnya pun tetap bisa untuk mengurus jenazah Yesus. Mungkin kalau kita di posisi Bunda Maria, kita nggak kuat.
Mungkin kita di posisi Bunda Maria, kita udah marah, udah kecewa, udah pingsan, jangan-jangan lihat anak kita atau orang yang kita cintai diperlakukan sedemikian rupa. Saya nggak bisa bayangin, tapi setelah saya membaca 7 duka Maria dan saya membayangkan, saat ini karena saya tidak bisa datang ke katedral ya, saya membayangkan patung Pieta tersebut, patung Yesus yang diturunkan dari salib. Betapa menyedihkan, betapa hancurnya hati seorang ibu. Tapi yang bisa kita teladan dari Bunda Maria, sekalipun sejak ia bilang terjadilah padaku seturut kehendak-Mu ya Tuhan, dia nggak pernah loh untuk marah. Dia nggak pernah loh untuk tidak taat dan setia. Dia tidak pernah loh mempertanyakan kenapa saya harus ngalamin ini sih, ya Tuhan. Nggak. Maria tetap jalan dengan taat dan setia menemani Yesus sampai di akhir perjalanan karyanya. Dan akhirnya kita, long story short, kita lihat bahwa Maria pun diangkat ke surga, mendapatkan kemuliaan, dimahkotai di surga dengan gelar-gelar indah lainnya. Tapi sebagaimana sesuatu yang bagus, sesuatu yang besar, sesuatu yang baik itu tidaklah murah, Bunda Maria pun membayar harga yang begitu mahal, mengorbankan orang yang paling disayang. Saya menemukan satu artikel yang begitu menarik dari catatan Santo Alfonsus Maria de Liguori. Di situ dia menuliskan ada satu pengalaman di mana Maria menampakkan diri pada Santa Brigita. Dan Maria menitipkan pesan, dan pesan ini sangat menyentuh saya ketika saya membacanya. Saat itu Santa Brigita sedang berada di sebuah gereja di Roma, di dalam gereja Saint Mary Major. Dan di situ dia melihat penampakan perawan Maria bersama Simeon dan seorang malaikat yang membawa sebilah pedang yang amat panjang, yang merah karena noda darah, menampakkan diri kepada Santa Brigita. Dan Maria berkata, "Jiwa-jiwa yang telah ditebus dan anak-anakku yang terkasih, janganlah berbelas kasihan kepadaku hanya pada jam di mana aku menyaksikan Yesusku yang terkasih meregang nyawa di hadapan mataku. Oleh sebab pedang duka cita yang dinubuatkan Simeon menembus jiwaku sepanjang hidupku," kata Bunda Maria. "Ketika aku menyusui putraku, ketika aku menggendongnya dalam pelukanku, aku telah melihat kematian ngeri yang menantinya. Bayangkan betapa panjang dan pilunya sengsara yang harus kuderita." Teman-teman, saya juga membaca di dalam artikel yang sama, dalam catatan Alfonsus Maria de Liguori ini, para martir itu diidentikan dengan benda di mana dia meninggal. Ada yang meninggal dengan salib, ada yang meninggal dengan pedang, ada yang meninggal karena dibakar. Maria meninggal karena Yesus. Ketika Maria bilang, "Iya, saya mau untuk terjadilah padaku seturut kehendak-Mu," itulah juga yang menjadi sumber duka cita dia. Makanya patung Pieta yang saya lihat di Katedral Jakarta, itulah sumber kematiannya. Kembali lagi, para martir mungkin mati karena pedang, tapi dia bisa bertahan dalam deraan. Kenapa? Aku sudah merasakan Kristus dalam hidupku, dan aku tidak akan menukarkan iman ini dengan apapun. Walaupun aku didera, aku tersakiti fisikku, imanku tetaplah untuk-Mu, ya Tuhan. Aku merasakan cinta-Mu. Bunda Maria nggak bisa gitu, teman-teman. Dia ngeliat langsung Tuhan Yesusnya mati di kayu salib di depan dia. Walaupun dia melihat Yesus mengubah air menjadi anggur pada saat pernikahan di Kana, dia nggak bisa. Yesus memilih dengan sukarela, ini harus kulakukan untuk menebus dosa manusia. Dan Maria mengerti itu. Maka dia tidak bergumam, tidak marah, tidak melawan keputusan anaknya. Karena dia tahu untuk apa Yesus datang ke dunia, untuk apa rahimnya dipinjamkan, untuk saat seperti itu. Maka tepat sekali ketika Yesus berkata, salah satu pesan terakhirnya adalah, "Ibu, inilah anakmu." Dan kita sebagai umat beriman juga menjadi anak-anak dari Bunda Maria. Sudah sepantasnya kita hormati dia. Sudah sepantasnya kita bersyukur untuk darah Yesus dan juga untuk Maria yang mau menjadi rekan penebus umat manusia. Kalau Maria menolak untuk menjawab iya pada Tuhan, kepada Allah Bapa pada saat malaikat Gabriel datang, teman-teman bisa gak sih bayangin, kita gak akan dapat juru selamat. Kita gak akan ketemu Yesus. Teman-teman jangan take for granted kasih dari Tuhan Yesus dan dari Bunda Maria.
Ya, sebagai penutup, teman-teman, gimana caranya supaya kita bisa lebih menghayati iman kita, khususnya dari baru saja yang kita refleksikan, yaitu 7 duka Maria. Teman-teman, Bunda Maria dalam catatan di Santo Alfonsus Maria di Liguori itu juga sempat berkeluh kesah dalam penampakan. Anakku ini Yesus sudah berkorban, tapi begitu banyak orang tidak menghargainya. Begitu banyak orang masih jatuh dalam dosa, memilih kesenangannya, memilih Tuhan-Tuhan ataupun Allah-Allah lain. Dan itu mendukakan hatiku, kata Bunda Maria. Ini dengan bahasa yang saya rangkum ya teman-teman ya. So, apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti adalah teman-teman, jangan berbuat dosa lagi. Karena ternyata saat kita berbuat dosa, kita mendukakan hati Yesus dan juga mendukakan hati ibu kita bersama, Bunda Maria. Kita aja di rumah disuruh makan, mandi, beres-beres, udah bikin sebel ya mama kita gitu ya. Ini apalagi kalau kita berbuat hal yang benar-benar sangat-sangat ditentang oleh Yesus gitu ya. Pasti mama kita itu juga marah sebenarnya, sedih banget sama hidup kita. Kok kenapa kamu seperti itu, toh jahat banget gitu ya, kalau boleh mengadu Bunda Maria. Jadi janganlah kita sebisa mungkin tergoda dosa lagi. Dan ini gak mudah, saya tahu teman-teman. Tapi ayo berjuang. Karena hidup kita ini memang penuh dengan perjuangan ya. Kita perlu untuk ada peran kita dan ada perlu peran Tuhan. Dan ada cara kalau teman-teman secara khusus mau untuk menghormati Bunda Maria dalam 7 dukanya, kita bisa gunakan doa devosi kepada 7 duka Maria ataupun rosario 7 duka Maria. Sebagai informasi terakhir, peristiwa gereja memperingati hari di mana kita memperingati 7 duka Maria atau Maria yang berduka ya, itu pada tanggal 15 September. Dan di beberapa belahan negara di dunia, itu ada di setiap hari Jumat sebelum Minggu Palma ya, sebelum Pekan Suci. Di belahan dunia yang lain itu dirayakan. Teman-teman, kita masuk dalam masa Prapaskah saat ini. Sudahkah benar-benar kita mempersiapkan juga diri kita untuk memasuki Pekan Suci tersebut? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita dengan mati raga yang pantas, dengan pantang dan puasa yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, atau kita hanya sekedar menjalankan kewajiban agama kita? Yuk kita kasih persembahan diri kita di masa Prapaskah ini selagi ada waktu, supaya kita bisa lebih untuk menghormati pengorbanan Tuhan dan Bunda Maria yang begitu besar untuk kita. Ya. Dan bagi teman-teman secara khusus yang sedang dalam keadaan pergumulan saat ini, semoga dari kisah 7 duka Maria ini teman-teman diingatkan, you'll never walk alone. Kamu gak sendirian. Ada orang-orang dalam kitab suci yang juga mengalami begitu banyak kisah-kisah yang tidak mudah. Tapi mereka terus memilih untuk percaya sama Tuhan. Dan Tuhan pada waktunya membela mereka. Tuhan pada waktunya tunjukkan kemuliaan pada mereka. Sekarang pilihan di tangan teman-teman, mau nggak untuk terus mendekat sama Tuhan, walaupun saat ini tidak kita mengerti keadaannya. Kita sedang begitu berduka, mungkin saat ini merasa saya orang paling sial, orang yang paling merana, orang yang paling berduka. Tapi kembali lagi, pilihan ada di tangan teman-teman. Putuskan untuk terus percaya pada Tuhan. Dan Tuhan selalu sertai teman-teman, Bunda Maria juga selalu mendoakan teman-teman. Tuhan Yesus berkati. God bless you.